kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi diucapkan kepada kita semua, para jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Mari kita pusatkan hati kepikiran kita, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan di hari ini. Karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu menyertai keadaan hidup kita sampai detik pagi hari yang indah ini. Kita ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terus menyembah Tuhan walaupun kita terpisah jarak waktu, tapi hadirat Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh jarak dan waktu. Di mana nama Tuhan disembah, di mana nama Tuhan ditinggikan, dipuji, di situ Tuhan berkarya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Lagi katakan haleluya. 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 Dari awal kita angkat pujian penyembahan di haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan, kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesus. Kau tahu kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh menyembah-Mu di pagi hari yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan saat ini. Haleluya. Kami Haleluya sembah. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Haleluya. Engkaulah yang baik. Haleluya. 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 Bapakku Terima datang. kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami naikkan syukur bagi Terima kasih Tuhan. segala pujian bagimu. Haleluya. 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 Bapakku datang. Amin. Menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percayakan ada bagiku. Ada Oh haleluya. bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengundang Bapak Gembala untuk buka dalam doa ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Bapak Gembala untuk buka dalam doa ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau baik. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan sempatkan kami umat-umat-Mu boleh ada dalam persekutuan beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang kami terima dan nikmati di hidup ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini dalam lindungan Tuhan. Kami hanya boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami yang ada di rumah Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Semua kami dalam kerinduan kami bersama ingin beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menilik persekutuan-persekutuan yang ada. Kiranya Roh Kudus menguasai ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Roh Kudus menguasai para hamba-Mu yang melayani. Roh Kudus menguasai para umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biar kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan melalui persekutuan yang ada di saat ini. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu yang berkuasa itu. Kami mulaikan dan tabiskan ibadah ini penuh ucapan syukur dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Mari terus kita dengan pujian. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Musim apapun itu dalam hidup kita, kita percaya Tuhan itu selalu ada. Di hari-hari ini pun Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Terbukti sampai pagi hari yang indah ini. Kita dalam kasih anugerah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Benar Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Haleluya.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi jemaat Tuhan katakan, bersamamu Bapa kita lewati semua persoalan kita. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua, benar Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan, bersamamu Bapa. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah kita berdiri sambil kita angkat tangan kita. Kita akui bahwa hidup kita hanya bersama Tuhan. Kita bisa lewati, kita bisa lewati semua apapun yang terjadi di hari-hari ini. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita lewati ini. Oh Yesus, oh Yesus, oh haleluya Yesus, benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu, yang mampu bertindak, memberi pertolongan bagi kami Tuhan. Dan itu nyata yang kami nikmati sampai hari ini. Anugerah-Mu sungguh luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bersamamu Bapa kita lewati hari-hari kita ke depan. Percaya kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita akan lewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya di depan kita ada kemenangan yang luar biasa. Wajar kemenangan akan terbit dan kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, karena sungguh besar anugerah Tuhan. Amin. Cuma Tuhan tetap berdiri. Mari kita Haleluya. angkat pujian yang girang-girang. Pandang saja kepada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah kita menoleh ke kiri atau ke kanan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Amin. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur dari awal. Pandang saja kepada Yesus. Amin. Dia yang ku cinta. Haleluya. Puji Tuhan. Pandang Saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Amin. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya. Pandang terus Padanya, jangan menoleh, jalan terus. Amin. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Sekali lagi, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Hanya dekat Yesus saja. Dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja. Amin. aku tenang. Haleluya, benar Tuhan. Daripada Nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita percaya lewat firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Amin. Bahkan keteguhan hati dalam kita Amin. menghadapi hari-hari kita ke depan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, amin, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal kita angkat kor ini, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku. Benar Tuhan, tanpa Tuhan, oh Yesus, yang bisa. Engkaulah Tuhan harapan kami, andalan kami. Kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan, Engkaulah kuatku. Haleluya. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, amin, ya Tuhan, dan berseru, haleluya Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, amin, dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kita buka hati kita di pagi hari yang indah ini. Kita undang Yesus masuk, undang firman untuk masuk, meneguhkan, memberkati kita di pagi hari ini. Kita percaya ada berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini lewat Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami terus sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di kesempatan ini kembali Tuhan sempatkan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian di ibadah ini Tuhan. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kami masing-masing. Tuhan kenal apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Ya, Tuhan, Engkau yang mengetahui segala-galanya. Ini kami anak-anak-Mu, berikan kami firman-Mu. Agar firman-Mu meneguhkan kami sekalian. Firman-Mu membawa kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami terus dengan darah-Mu, biar kami layak walau menerima berkat dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Di kesempatan ini kita sungguh berbahagia, boleh dan masih diberikan Tuhan kesempatan untuk ada dalam persekutuan beribadah, sekalipun kita harus tidak beribadah di gereja. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya ingin angkat sebuah pembacaan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Bila Bapak Ibu senang untuk kita boleh berdiri bersama-sama, menghormati firman Tuhan dengan penuh syukur dan penuh hormat kepada Tuhan yang punya firman. Dan mari saya ajak kita membaca bersama-sama. Perikop diterangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Sama-sama kita mulai ayat yang ke-9 dan seterusnya, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkata mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin mengambil penekanan atau tema dari renungan ini di ayat yang ke-13. Bagian A saja. Matius pasal 9 ini ayat yang ke-13 bagian A. Mari kita baca lagi, 2, 3. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Puji Tuhan. Yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan. Maka saya beri tema renungan di ibadah saat ini. Miliki belas kasihan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata belas kasihan saya percaya tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Kita semua dapat memahami dengan baik. Ya. Kalau dalam bahasa asing, bahasa asli Alkitab, kata belas kasihan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti secara ringkas, secara rinci, dia berarti hati yang memiliki rasa iba. Hati yang penuh dengan rasa
iba. Puji Tuhan, ada begitu banyak contoh dari firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah ini. Apa sebab Tuhan menghendaki belas kasihan, bukan yang lainnya, bukan persembahan yang lain, tapi Tuhan menghendaki belas kasihan, karena ini adalah intinya. Yesus sendiri memberikan contoh yang begitu baik dan lengkap tentang pribadinya ketika dia dalam pelayanan waktu Yesus ada di muka bumi ini. Dalam kitab Perjanjian Lama pun ada belas kasihan yang dinyatakan, sehingga melalui belas kasihan itu satu keluarga terselamat dari kebinasaan. Dan saya percaya kalau saya sebutkan, kita semua tahu itu adalah Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, di sana kita dapat temukan bagaimana Abraham mengadakan doa syafaat untuk siapa? Untuk Lot. Ya, sekalipun kalau kita masuk lebih jauh, ada begitu banyak kali Lot menyakiti hati Abraham. Tapi ketika tiba saatnya Abraham menaikkan doa, dia naikkan doa yang kita kenal dengan doa syafaat. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Lot sekeluarga. Karena dia tahu ada bencana besar yang sedang ada di hadapan Lot bila dia tidak mau percaya dan menerima apa yang disampaikan. Ya, kita boleh baca itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Ya, coba saya ajak kita membaca saja ke sana sedikit. Kejadian pasal yang ke-18. Pada ayatnya yang ke-20 saja. Kita boleh baca mulai ayat 16, tapi saya angkat dari ayat 20 saja. Kejadian 18 ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu kita pindah ayat yang ke-23 saja. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ya, itulah Abraham. Dia perjuangkan, dia sampaikan, bahkan 8 kali dia berusaha untuk menolong Lot. Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa bukan untuk diri sendiri. Doa yang dia naikkan kepada Allah, yang dia adakan tawar-menawar dengan Allah. Ketika Allah berencana untuk membinasakan Sodom dan Gomora, maka Abraham menaikkan doa untuk Lot. Puji Tuhan. Ada juga contoh, ya. Musa. Coba kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 24.
Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau kita belajar dari peristiwa atau kisah tentang Musa, kita dapat di sana bagaimana Musa memperjuangkan bangsa Israel. Sekalipun dia sejak kecil tidak pernah hidup bersama dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena dalam hatinya terpatri suatu hati yang memiliki belas kasihan bagi bangsa Israel. Ya, puji Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru ada satu contoh lagi yang menceritakan bagaimana hati yang penuh dengan belas kasih. Yohanes pasal yang keempat. Kita tahu juga di sana bagaimana peristiwa ini terjadi. Ada seorang perempuan, ya, katakanlah mungkin asusila. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu karena bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ya, tapi ringkas cerita, setelah pertemuan dengan Yesus itu membawa perubahan dalam kehidupan perempuan ini. Sehingga kalau kita baca terus ayat 40, ayat 39 saja mulai supaya lebih lengkap. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Puji Tuhan. Kalau kita baca terus, luar biasa setelah pertemuannya dengan Yesus, membawa perubahan dalam kehidupannya. Hatinya memiliki hati yang berbelas kasihan. Ya, ada perubahan. Dan ini yang dikehendaki Yesus. Di ayat pokok tadi kita sama-sama telah membaca, Yesus menjawab, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki, kata Yesus, ialah belas kasihan. Puji Tuhan. Dunia sekarang ini, khususnya kita yang ada di Indonesia, sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, kita harus salut, bahkan memberikan doa yang tulus bagi kekasih-kekasih itu yang berjuang di garis depan dalam penanganan pasien corona ini. Banyak kita dengar di berita betapa tenaga medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya, relawan, bahkan menjadi korban karena melayani masyarakat. Mereka meninggal. Luar biasa. Hanya karena hati yang memiliki belas kasih. Rela menyerahkan diri dalam pelayanan kemanusiaan ini.
Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yesus perlu menegur orang-orang Farisi di saat itu. Ketika Yesus suatu hari dengan murid-muridnya duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Orang Farisi mempersoalkannya. Kita telah baca tadi. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sekalipun mereka tidak bertanya pada Yesus, tapi Yesus yang Maha tahu dalam hati mereka. Yesus langsung memberikan tanggapannya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita baru melewati masa raya memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis yang lalu. Ya. Hari ini kita dalam satu persekutuan beribadah. Kita ada masih dalam suasana peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kiranya lewat peristiwa ini akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita kembali. Untuk kita boleh memiliki hati yang memiliki rasa belas kasihan kepada sesama kita. Apalagi pada mereka yang membutuhkannya. Puji Tuhan. Ya, saya sudah contohkan tadi Abraham, perempuan Samaria, Musa yang rela meninggalkan zona nyaman demi bangsa Israel. Maka di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan bersama memiliki beban untuk orang lain. Baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal kesaksian hidup. Supaya melalui kita, orang-orang yang ada di sekitar kita boleh menerima berkat. Janganlah kiranya terjadi yang sebaliknya. Sehingga saya pernah berkata, ada ungkapan orang berkata begini, dulu di kompleks kami sebelum ada keluarga ini atau kekasih ini, kami aman-aman saja. Tapi setelah ada pendatang baru ini, kita merasa kita tidak nyaman. Dijauhkan Tuhan kiranya akan hal ini. Tapi marilah kita akan berusaha hidup kita sedemikian rupa, sehingga mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat berkata, bersyukur dengan adanya kekasih-kekasih ini bergabung dengan kita di sini. Tempat kita, daerah kita, atau desa kita, atau kampung kita menjadi kampung yang tentram dan damai. Kita bahkan boleh menikmati berkat secara bersama. Ini menjadi kesaksian dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya ingat juga satu contoh. Ada seorang perwira yang bukan orang Israel di zaman Tuhan Yesus. Ya, coba kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Ini saya ingin berikan contoh-contoh bagi kita sekalian. Perwira Kapernaum katakanlah. Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5. Mari, ada waktu kita boleh baca bersama-sama satu perikop ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh
dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 kita baca. Terus, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, seorang perwira. Saya percaya secara umum kita tahu semua apa pangkat seorang perwira. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia tidak berkata, aku seorang atasan, di bawahku ada prajurit, aku boleh perintahkan mereka. Tapi yang dia katakan, ayat 9, aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit, dan seterusnya. Ini melambangkan sebuah kerendahan hati yang diikuti dengan rasa berbelas kasihan, sebab yang dia sedang perjuangkan ini bukan untuk dia, untuk keluarganya, untuk istri, anak-anak, dan lain sebagainya, tapi untuk siapa? Untuk seorang hamba. Ya, puji Tuhan, biar ini menjadi contoh yang baik bagi kita, memotivasi kita supaya iman Kristen kita tumbuh, untuk kita boleh memiliki hati yang mempunyai rasa belas kasihan, bukan sesama kita yang kita anggap sederajat, tapi justru pada mereka yang membutuhkannya, yang ada di kelas bawah katakanlah. Dan yang lebih menarik lagi, saya katakan tadi, perwira ini bukan orang Israel, tapi dia memiliki iman kepada Tuhan, sehingga dia boleh datang pada Tuhan, kepada Yesus. Ya, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, mengikuti Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa. Selain memiliki iman, dia memiliki rasa berbelas kasihan. Dia perjuangkan bahkan nyawa hambanya. Dia buka di atas ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Artinya, Tuhan, kalau boleh ingatkan, ingat akan kami Tuhan. Di rumahku ada seorang hamba
yang sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ya. Langsung Yesus memberikan respons, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Dengan iman yang kokoh, dia percaya kepada siapa yang dia minta. Dan untuk siapa permintaannya itu? Puji Tuhan. Berarti pelajaran yang indah bagi kita semua. Betapa baiknya bahwa kita memiliki rasa belas kasih. Tidak hanya karena kita satu kumpulan, satu komunitas. Tapi biarlah kita memiliki rasa belas kasih kepada semua orang, apalagi pada mereka yang membutuhkannya. Ya, puji Tuhan. Itu dapat saya katakan perwira ini adalah gaya hidup Kristen yang sesungguhnya. Gaya hidup seorang anak Tuhan yang sesungguhnya. Mampu memberikan suatu pembuktian bahwa inilah kehidupannya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Kalau Musa tadi saya sampaikan rela meninggalkan zona nyamannya demi bangsa Israel. Kita tahu semua kisah Musa bagaimana pada awalnya ditolak. Tapi Musa tetap berjuang untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Kalau mau pikir dia sudah nyaman di Mesir, tinggal di rumah Firaun, sebagai anak angkat Firaun. Semua fasilitas dia miliki, kehidupan mewah dia miliki. Pendidikan dan lain sebagainya dia miliki. Tapi dia rela tinggalkan itu semua karena dia mengasihi bangsa Israel. Sebenarnya apa yang Musa dapat di sana? Tapi Alkitab menjelaskan dengan luar biasa betapa Musa rela meninggalkan itu semua demi untuk satu bangsa yang Alkitab berkata bangsa yang tegar tengkuk sebenarnya. Puji Tuhan. Gaya hidup kekristenan itu pun jadi perlu bagi kita sekarang ini karena situasi kondisi semakin menuntut kita. Memiliki beban untuk orang lain, bersaksi bagi keselamatan bagi orang lain. Kiranya itu terus mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Biar kehidupan kita yang ada di kesempatan yang masih Tuhan sempatkan bagi kita semua. Karena hari-hari ini semakin membuktikan bahwa waktu tidak panjang lagi. Bahwa sesungguhnya kedatangan Yesus sangat dekat sekali. Mari tanda-tanda zaman semakin membuktikan bahwa kita benar-benar hidup di penghujung dari akhir zaman. Dan ketika zaman itu tiba, zaman akhir itu tiba yang saya katakan di beberapa minggu kemarin, siapkah kita untuk menerimanya? Jangan kita berfoya-foya dengan waktu yang ada. Sehingga tangan kita ketika saat itu tiba, kita akan dapat berkata dengan Tuhan, ini aku Tuhan. Ada buah dalam tanganku. Buah dalam hal pelayanan, buah dalam hal pertobatan, buah dalam hal kehidupan sehari-hari kita, dan lain sebagainya. Dan itu yang diminta Tuhan. Hati yang memiliki belas kasihan. Dan hati yang beriman sungguh kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kekristenan kita hari demi hari semakin dibentuk. Dan kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kita buka kitab Amsal. Ya, Amsal 19.
Puji Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Amsal 19 ayat yang ke-17. 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan. Percayakah kita akan firman Tuhan ini? Ini adalah firman yang datang kepada kita sekalian. Dan mengapa kita tidak mau melakukannya? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, berarti memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada dia. Dan karena namanya hutang harus dibalas, dibayar. Ayat selanjutnya dia katakan, yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang membalas? Tuhan. Oh, betapa indahnya kalau Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Haleluya. Sehingga kehidupan kita tidak hanya untuk diri sendiri. Bangun pagi sampai jauh malam hanya bekerja. Sekarang pembuktian telah mulai nyata. Apa yang dikatakan oleh Yesus tadi di ayat pokok kita. Coba kita balik lagi ke ayat pokok kita. Matius pasal 9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Puji Tuhan. Kalau itu yang Yesus cari, mengapa kita tidak buat? Kalau itu yang Yesus rindukan, mengapa kita tidak kerjakan? Maka sekarang jelaslah bagi kita bahwa kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar teori belaka, tapi yang Tuhan minta ada pembuktian yang terjadi melalui kehidupan kita. Sederhana saya katakan, dimanapun kita berada, mari jadilah kita berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga melalui kita, banyak orang menikmati berkat Tuhan, lebih daripada itu, menerima kesaksian kita, dan banyak orang diselamatkan. Puji Tuhan. Ayat terakhir, coba kita buka Injil Matius lagi. Pasal yang ke-28. Setelah peristiwa, sebelum peristiwa Yesus naik ke sorga, ada beberapa saat sebelumnya. Pendek sekali waktunya, ayat 16 kita baca sama-sama. Matius 28, ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil, perikop diterangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan dibalik ayat ini. Banyak kali kita hanya ingin ada penyertaan Tuhan. Tapi sebelumnya, ayat 20 ini, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Itu kita abaikan.
Ya, itu kita tidak lakukan. Tapi akan hal penyertaan Tuhan itu yang kita minta. Maka di sini jelaslah bagi kita semua, bila kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari jadilah kita benar-benar pelaku firman. Kita bukan menjadi pendengar yang baik, tapi kita mau menjadi pelaku firman yang baik. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita diberkati, keluarga kita diberkati, lingkungan, masyarakat di mana kita berada turut diberkati, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Biar ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebuah firman yang meneguhkan kita bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya undang singers sama-sama topang pelayanan ini melalui pujian kita bersama. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan sehubungan dengan hati yang memiliki belas kasihan. Begitu banyak contoh dari perjanjian baru mengkisahkan, menceritakan bagaimana Yesus itu adalah seorang pribadi yang memiliki hati yang sangat-sangat mudah berbelas kasihan. Dia memberi makan 5.000 orang. Ia mengikuti dia kurang lebih 3 hari lamanya. Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Yesus ketika di peristiwa Lazarus yang meninggal, di tengah-tengah keluarga ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, luar biasa di sana. Sampai-sampai Yesus menangis bersama dengan mereka. Karena hatinya sangat tergugah. Hatinya sangat-sangat tergugah. Dia rindu melayani keluarga ini dengan sepenuh-penuhnya. Sehingga mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan kembali dari kematian. Luar biasa. Milikilah hati yang berbelas kasihan. Mari kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan untuk agungkan Tuhan. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan, Amin, amin. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Lagi dari awal. Kasih setiamu yang ku rasakan, Oh puji Tuhan. lebih tinggi Amin, amin, amin. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Tuhan, Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku boleh memperoleh belas kasihan-Mu? Yesus sangat mengasihi kita. Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib.
Oh haleluya. Semua hanya karena cintanya, hanya karena hatinya memiliki belas kasihan yang begitu luar biasa. Yang mengasihi kita yang akan terhilang dalam dosa. Siapakah aku ini? Kebinasaan kekal menanti kita, tapi oleh karena kasih Tuhan, karena Dia mengasihi kita, maka kita boleh menerima keselamatan kekal. Puji Tuhan, puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Kalau Abraham berdoa, bersyafaat untuk satu keluarga, kalau Musa mengasihi, rela meninggalkan zona nyamannya untuk satu bangsa. Oh puji Tuhan. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus, rela menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk keselamatan umat manusia yang ada di bawah kungkungan dan penguasaan dosa itu. Sehingga kematian kekal menjadi bagian manusia bila tidak karena Yesus. Kita terlepas dari kungkungan iblis dosa hanya karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi lagi pujian dari awal. Kasih setia Tuhan nyata di hidup ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin, amin Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga boleh memperoleh belas kasihan Yesus, keluargaku, oh haleluya, bahkan orang sebangsaku, hanya semua karena anugerah-Mu. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, satu kali lagi, selain hanya puji dan sembah Yesus, puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, dan Engkau telah lebih dahulu mencintai kami, Engkau telah lebih dahulu menyelamatkan kami. Oh haleluya, kami hanya boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyatakan segala-galanya sempurna, indah kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus, kami sembah Yesus. Haleluya, oh haleluya. Yesus baik.
Yesus amat sangat baik. Yesus setia. Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh Yesus. Tuhan Yesus setia. Yesus, haleluya. Oh manis buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Oh manis buat Yesus, ku boleh jadi terangnya. Satu kali lagi, oh manis buat Yesus. Oh manis buat Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Oh manis buat Yesus, ku boleh jadi terangnya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami kepadamu ya Tuhan. Di kesempatan ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk kami Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh hidup sesuai dengan ukuran-ukuran yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Ada begitu banyak hal yang kami harus Tuhan kerjakan, yang mengikuti kehendak-Mu. Kami mohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini dalam kehidupan kami begitu lalai mengerjakan apa yang harus kami kerjakan berdasarkan kehendak-Mu. Tapi truk syukur kami naikkan kepadamu di kesempatan ini Tuhan. Firman mengajarkan kami supaya kami boleh hidup berpatutan dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup ke depan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mau hidup ke depan selama Tuhan berikan kami kesempatan untuk ada di muka bumi ini Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi sekeliling kami, supaya melalui kami banyak orang diberkati. Amen. Dan kami pun akan semakin diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan melihat, Tuhan menghendaki, Tuhan mencari hati yang memiliki belas kasih. Amin. Makasih Bapa di surga buat firman-Mu. Mohon ampun atas semua kesalahan kami, apa yang kami telah kerjakan di waktu-waktu yang telah lampau, yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan cenderung menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, kuduskan kami dalam darah-Mu, dan baharui kami agar kami boleh hidup sesuai dengan terang firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu di saat ini. Kami telah menerimanya dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami taruh dalam hati kami
dan kami mau melakukannya dari kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Mari kita beri Tuhan. kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, mari kita diberi kesempatan di saat ini untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapakku. Kami mengucap syukur Tuhan, karena atas belas kasihan-Mu kami ada hari ini. Sebagaimana kami ada Tuhan. Dari saat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami memberi dengan suka hati untuk pekerjaan Tuhan. Tilik Tuhan persembahan kami, suci kuduskan, sehingga persembahan ini benar-benar terpakai baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam pelayanan sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan, memberkati usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Narwastu Tahuna. Biar semuanya Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi, Tuhan campur tangan di hari-hari ini. Apapun usaha yang kami kerjakan, asal berkenan kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sementara jemaat Tuhan memberi, mari kita angkat pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dari awal kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku. Amin. Menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Lagi ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdiri dan kami ucapkan terima kasih Tuh atas semua berkat, semua persembahan yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Dan mari kita sama-sama akhiri ibadah kita di saat pagi hari ini menjelang siang ini. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Terpujilah namamu, segala puji. Kami mengundang Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Syukur bagimu, Haleluya. ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan Kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Nama terpujilah, puji Tuhan namamu. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah dan kasih-Mu semata kami boleh beribadah dalam persekutuan beribadah. Keluarga-keluarga yang ada, kami sekalian, kami percaya semua kami telah diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Makasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau kenal situasi yang ada sedang melanda negara kami, bahkan negara-negara yang ada di seluruh dunia Tuhan, dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong lindungi negara kami, berkati pemerintah dengan usaha yang begitu sungguh-sungguh dalam mengatasi, menangani semua yang ada ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, anugerahkan hikmat, kemampuan dari Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan. Seluruh aparat yang ikut menopang, aparat TNI, Polri, semua yang bertugas Tuhan di gugus depan, Engkau memberkati mereka, petugas-petugas kesehatan. Yesus, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Tingkatkan pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga benar-benar menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa khusus bagi daerah kami, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan, Engkau kenal keberadaan daerah ini dengan persis Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, atas begitu banyak hal yang kami perbuat menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, dan kiranya turunlah belas kasihan-Mu bagi daerah kami. Melindungi kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami semua terpelihara, aman dalam lindungan Tuhan. Dalam semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Pemerintah yang ada, warga masyarakat yang ada, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih, keluarga-keluarga yang turut memfasilitasi sehingga siaran untuk kegiatan ibadah ini boleh terselenggara dengan baik melalui TV kabel yang ada di kota ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga itu. Tuhan yang tahu setiap keluarga yang membuka hati mereka dalam pelayanan ini.
Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kiranya keluarga-keluarga ini. Dalamnya ada pujian syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Narwastu Tahuna. Di sepanjang minggu yang telah berlalu, boleh bertemu dengan hari kelahiran mereka masing-masing. Ditambahkan Tuhan usia setahun lagi dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menilik setiap kekasih itu, tiap keluarga yang bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Doa kami kepadamu sebagaimana Tuhan memberkati, melindungi di hari-hari, di tahun-tahun yang telah berlalu. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang ini, sepanjang hari hidup hamba-hambamu, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan, baik dengan berkat jasmani, terlebih dengan berkat-berkat rohani. Kiranya berkat yang sempurna dari Tuhan, itulah berkat Abraham, Ishak dan Israel, menjadi bagian kekasih-kekasih itu Tuhan. Sehingga ada ucapan syukur yang terus dinaikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, semua yang telah bekerja dalam kegiatan pelayanan ini Tuhan. Live streaming yang ada, Tuhan berkati semua. Berkati para pelayan ini Tuhan. Hamba tidak dapat menyebutkan mereka satu demi satu, tapi mata Tuhan yang mengamat-amati, Tuhan memberkati dengan berlimpah kasih setia Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga kekasih-kekasih ini senantiasa ada ucapan syukur, karena mereka merasakan berkat Tuhan turun atas mereka dalam pelayanan ini pula. Keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah masing-masing, semuanya turut diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah ibadah kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu sedia memberkati semua. Seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada jemaat GPD Narwastu Tahuna ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan menjadi bagian seluruh keluarga, bahkan umat-umat Tuhan yang ada sepanjang hari hidup mereka, sehingga kami semua hari demi hari kami mau semakin setia, dan hidup kami, hati kami benar-benar boleh memiliki hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Di atas semuanya biarlah nama Tuhan yang dipuji-puji, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan penuh ucapan syukur kami akhiri ibadah ini. Kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati berkat Tuhan. Dan kiranya tetaplah berdoa. Kita percaya waktu Tuhan jualah apa yang sedang menjadi pergumulan bersama ini. Tuhan dengan kemurahannya akan melalukan itu semua. Dan kita boleh hidup kembali dalam persekutuan beribadah, berjemaat yang memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Khusus bagi jemaat Narwasut Tahuna disampaikan pengumuman. Kita masih tetap menunggu apa yang digariskan oleh pimpinan gereja, apa yang digariskan oleh pemerintah kita, biar kita semua mau menjadi warga jemaat, warga negara yang taat, yang setia, yang melakukan apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan.